wabarakatuh. Saya Erni Sulistia, calon guru penggerak Angkatan 10 SMP Negeri 228 Jakarta. Kali ini saya akan membawakan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah pendamping saya dengan Bapak Wawan Eko Suhermanto sebagai fasilitator dan Ibu Esmawati Siagian sebagai pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita sama-sama membahasnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Kira-kira maksudnya apa ya? Seperti yang kita ketahui bahwa murid-murid kita adalah anak-anak yang mempunyai pribadi-pribadi yang unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat dan gaya belajar, serta kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lainnya pastilah berbeda, ya kan? Pasti murid-murid Bapak Ibu semua juga ada yang suka menggambar, menulis, berbicara, bernyanyi, dan menari. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda tersebut, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, serta tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ketika murid merasa bahagia dalam belajar, maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tumbuh dengan baik dan terpenuhinya kodrat zaman dan kodrat alam dari murid-murid. Lalu bagaimana ya cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan kelima melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, kedua, minat murid, ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat murid setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid juga dipengaruhi dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu yang pertama, mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yaitu bisa dalam bentuk diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk
itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah dan menurunkan standar kurikulum ya. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentu, pastinya ada. Kaitan antara modul 1.1 sampai modul 1.4 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini terkait dengan modul 1 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Ini merupakan kaitan antara materi modul 1.2 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Ini merupakan terkait materi modul 1.3 dengan modul 2.1. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Berikut kaitan materi modul 1.4 dengan modul 2.1. Demikianlah kaitan antara modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 dan 2.1.